Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani al-ahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, dan kali ini kita akan membahas buku Al-Kafi fi Ilmi Sarfi, buku yang disusun oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria. Al-Kafi artinya yang mencukupkan, fi ilmi sarfi, yang mencukupkan dalam ilmu saraf. Jadi buku ini cukup. Dengan belajar buku ini insyaallah kita akan memahami ilmu saraf atau ilmu tasrif. Apa itu ilmu saraf atau ilmu tasrif? Kita akan lihat definisinya di bagian di halaman pertama dari buku ini. Bisa kita lihat ilmu tasrifi, ilmu tasrif. Apa itu ilmu tasrif? At-tasrifu lughatan, tasrif secara bahasa, at-taghbir. Tasrif secara bahasa artinya adalah merubah atau mengubah, merubah. Dalam Al-Quran ada kata tasrif. Misalnya dalam surat Al-Baqarah, wa tasrifir riyah. Apa itu tasrifir riyah? Berubahnya angin, wa tasrifir riyah. Itu tasrif, tasrif secara bahasa artinya berubah. Kemudian wastilahan, secara istilah, jadi secara istilah bahasa, istilah ilmu bahasa, yang dimaksud dengan tasrif adalah tahwilul aslil wahidi ila amfilatin mukhtalifatin. Merubah satu asal kata ila amfilatin mukhtalifah, kepada bentuk yang berbeda-beda. Jadi dari satu kata dia dirubah menjadi banyak bentuk, lima'anin maqsudatin, untuk mendapatkan makna yang dimaksud. La tahsulu illa biha, yang makna tersebut tidak dapat diperoleh kecuali dengan mengubahnya. Ini pengertian istilahnya. Agak rumit tapi mudah kita fahami kalau kita lihat contoh. Kita lihat contoh. Contoh. Kataba. Ini aslul wahidnya, asalnya yang pertama adalah kataba. Kata kataba. Apa itu kataba? Kataba artinya telah menulis. Telah menulis. Maka kata kataba ini bisa kita rubah menjadi yaktubu. Yaktubu artinya sedang menulis. Ketika kita mengatakan sedang menulis, maka kita harus merubah kataba ini menjadi yaktubu. Nah, proses merubah dari kataba ke yaktubu ini disebut mentasrif, atau mentasrifkan kata, merubah kata. Dari kataba menjadi yaktubu. Kataba artinya tadi telah menulis. Kalau kita ingin mengucapkan tulislah, maka kataba ini berubah lagi menjadi uktub. Kataba yaktubu uktub. Kalau kita ingin mengungkapkan orang yang menulis, maka kata kataba ini berubah lagi menjadi katibun. Kataba yaktubu uktub katibun. Kalau kita ingin menyatakan sesuatu yang ditulis, maka kataba ini berubah lagi menjadi maktubun. Kalau kita ingin menyatakan tempat menulis, tempat menulisnya di mana, maka kita merubah kata kataba ini menjadi maktabun. Maktab itu meja, atau juga bisa kantor. Katib ini bisa sekretaris. Nah, merubah satu kata menjadi kata-kata yang lain dengan akar yang sama. Akarnya kan ini kan, akarnya 3 huruf ini, kaf, ta, dan ba. Ini akarnya sama. Dirubah menjadi yaktubu, dirubah menjadi uktub, dirubah menjadi katib, dirubah menjadi maktub, dirubah menjadi maktab, dengan tambahan huruf ya di sini, tambahan huruf alif di sini, tambahan huruf alif di setelah kaf, tambahan huruf mim, tambahan waw, tambahan mim. Nah, merubah-rubah ini dan menambah-nambah huruf-huruf sesudah huruf dasar
ini disebutnya tadi ilmu tasrif. Ya. Merubah satu kata asal kepada beberapa bentuk kata untuk mencapai makna yang diinginkan. Contoh lagi, nasara. Nasara artinya menolong. Ya, kita rubah nasara ini apabila kita ingin menyatakan sedang menolong. Kalau nasara telah menolong, maka sedang menolong yansuru. Ya. Kalau kita ingin menyatakan tolonglah, maka nasara ini dirubah menjadi unsur. Ya. Kalau kita ingin menyatakan orang yang menolong itu apa bahasa Arabnya? Mudah sekali. Dari kata nasara ini bisa berubah menjadi nasirun. Kalau orang yang ditolong, korbannya, ya, kita bisa menyebutkan mansurun. Kalau tempatnya, mansorun. Ya, jadi dari kata nasara ini bisa berubah menjadi beberapa kata yang maknanya berbeda-beda, tapi ada kaitannya dengan kata nasara, ada kaitannya dengan kata menolong tadi. Nasara, yansuru, unsur, nasirun, mansurun, mansorun. Nah, merubah dari nasara ke beberapa kata ini, inilah yang disebut sebagai ilmu tasrif. Pembahasan ya, hal yang pertama yang harus kita pelajari, dan ini harus ngelotok betul nih, ya, harus dihafal betul, adalah pembahasan mengenai dhamir. Apa itu dhamir? Dhamir artinya kata ganti. Ya, kata ganti orang. Ya, Yusuf, ya, Sugeng, Anto bisa kita rubah menjadi dia. Nah, dia ini kata ganti dari nama-nama tadi. Yusuf, Sugeng, ya, Setiawan, saya, bisa berubah menjadi Setiawan tadi bisa berubah menjadi saya, gitu. Karena saya mengucapkan nama saya Setiawan, saya. Ya, kalau ada orang yang sedang kita ajak bicara, namanya misalnya Ahmad, maka Ahmad bisa kita ganti menjadi kamu. Nah, itu kamu. Manaba am-dhahir. Dhamir adalah dia kata yang menggantikan isim dhahir. Isim dhahir itu nama orang atau nama benda. Ya. Wa yadullu ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin. Dan dhamir ini menunjukkan apakah dia itu adalah yang sedang berbicara, atau yang diajak bicara, atau ghaib, atau yang sedang dibicarakan. Ya, menunjukkan yang sedang berbicara. Kalau yang sedang berbicara, contohnya anak saya. Ya, contohnya saya. Kalau yang diajak bicara, maka contohnya adalah anta, kamu. Ya, yang diajak bicara nggak bukan cuma kamu, nanti ada juga kalian, itu juga diajak bicara. Ya, yang berbicara nggak cuma saya, tapi juga bisa kami juga itu orang yang berbicara, gitu. Mutakallim. Au ghaib, atau ghaib, orang yang sedang dibicarakan. Contohnya adalah huwa, ya, dia. Jadi dhamir adalah pengganti dari isim dhahir. Isim dhahir itu adalah kata benda atau kata orang, ya, nama orang dan seterusnya, ya, nama tempat, ya, nama kota, ya. Dan dhamir ini menunjukkan apakah dia itu sedang berbicara, atau yang diajak bicara, atau yang sedang dibicarakan. Contoh ana, anta, dan huwa. Dhamir terbagi menjadi dua macam. Ada dhamir munfasil dan ada dhamir muttasil. Apa itu dhamir munfasil? Dhamir munfasil adalah dhamir yang munfasil, terpisah. Fasil, fisah. Nah, ini saya sering memberikan tips untuk mudah memahaminya atau mudah menghafalnya. Fa. Ini ada fa-nya, fisah, munfasil. Sedangkan dhamir muttasil, dhamir yang tersambung. Muttasil, tersambung. Di sini ada kata silaturahmi, menyambung silaturahmi. Nah, gitu ya. Jadi kalau munfasil fisah, kalau muttasil sambung.
Dhamir yang munfasil apa saja? Delapan di sini ya, yang dicontohkan terlebih dahulu ya. Yang pertama, huwa artinya dia seorang laki-laki. Kemudian hiya, dia seorang perempuan. Anta, kamu seorang lelaki. Kemudian hum, mereka ya, laki-laki. Hunna, mereka perempuan. Antum, kalian laki-laki. Ana, saya. Nahnu, kami. Ya. Huwa, hiya, anta. Hum, hunna, antum. Ana, nahnu. Ya. Ini contohnya. Contoh ya. Kalau mutasil ya, contohnya adalah daftaruhu, bukunya, nya laki-laki, bukunya, nya, buku dia, dia itu kalau disambung jadinya daftaruhu, bukunya. Daftaruka, bukumu, ya. Mu ini kamu, buku kamu, kalau disambung jadi mu, daftaruka. Ya sama, dalam bahasa Arab juga begitu. Tidak perlu disebut daftaru anta, tapi disebut saja daftaruka, bukumu. Daftari, bukuku, ya, buku aku, disambung menjadi bukuku, ya, daftari. Baituhu, rumahnya, ya, baituka, rumahmu, baiti, rumahku. Kitabuhu, kitabnya, kitabuka, kitabmu, kitabi, kitabku. Ya, itu contoh dari dhamir muttasil dan munfasil. Nah, sekarang ini yang perlu kita hafalkan. Kalau tadi baru contoh saja. Nah, ini secara lengkapnya dhamir munfasil ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 12, 14. Ada 14 dhamir munfasil. Ya. Yang pertama apa yang disebut sebagai dhamir raf'in. Dhamir raf'in itu artinya dhamir yang kedudukannya sebagai pelaku. Ya. Kata ganti yang kedudukannya sebagai pelaku. Dia sebagai pelaku. Ya. Apa saja? Yang pertama huwa. Huwa artinya dia seorang lelaki. Huma, dia dua orang lelaki. Hum, mereka lelaki. Ini huwa, huma, hum, ini semuanya lil mudzakkar, menunjukkan lelaki. Ghaib, orang yang sedang dibicarakan, atau kita sebut orang ketiga. Jadi huwa, huma, hum, ini dia dua orang, mereka, ini semuanya lelaki yang ghaib, yang sedang dibicarakan. Kemudian hiya, huma, hunna. Hiya, dia seorang perempuan. Huma, dia dua orang perempuan. Hunna, mereka perempuan. Ini ketiganya adalah lil mu'annas, untuk perempuan. Ghaib, yang sedang dibicarakan. Anta, antuma, antum. Ini ketiganya adalah untuk mudzakkar. Anta artinya kamu. Antuma, kamu berdua. Antum, kalian semua, ya, kalian. Ini semuanya lil mudzakkar, untuk laki-laki mukhatab, yang sedang kita ajak bicara, orang kedua. Anta, kamu, ya. Kemudian anti, antuma, antunna, ya. Kamu seorang perempuan, kamu dua orang perempuan. Antunna, kalian perempuan. Ini semuanya adalah lil mu'annats, untuk menunjukkan perempuan, mukhatab, yang sedang diajak bicara. Ana, saya. Nahnu, kami. Di sini tidak ada orang kedua buat ana, ya, tidak ada orang kedua. Ini kan orang kedua nih. Huma, huma, antuma, antuma, orang kedua. Ya. Kalau ana, saya satu orang. Orang keduanya nggak ada. Langsung nahnu. Nahnu ini berarti orang kedua dan banyak, ya. Kami. Ya. Ana dan nahnu ini bisa dipakai untuk mudzakkar, bisa juga untuk muannats. Jadi saya laki-laki dan saya perempuan sama pakai kata ana. Kami laki-laki, kami perempuan juga sama-sama memakai kata ana. Ini bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannats, dan kedudukannya keduanya adalah mutakallim, orang yang sedang berbicara, orang pertama.
Nah, sampai sini dulu video kita. Tugasnya adalah menghafal dhamir munfasil raf'in. Dhamir munfasil yang kedudukannya sebagai pelaku. Itu tadi ada 14 dhamir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya. Bagaimana cara menghafalnya? Kalau saya nih menghafalnya, saya kasih tips ya menghafalnya. Pakai jari nih. Jari kita ini ada 14 ruas sebetulnya. Nih dari apa namanya? Kelingking ya. Kelingking huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jempol 2 ruas. Ana, nahnu ya. Jadi ba'da salat zikirnya ditambah. Ini bukan bid'ah, ini bukan ya. Ini hanya supaya kita mudah pelajari ya. Zikirnya ditambah. Habis subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baca huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. 14. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa astagfirullahi alazim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.